pagi, apa kabar? Tentunya sehat semua. Nah, jumpa lagi dengan saya Yusuf Albayati. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan teman saya, beliau adalah Ustaz Sigit, jauh-jauh dari Karanganyar ke tempat saya, ke Sragen ini. Beliau meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini untuk sharing, untuk berbagi ilmu yang dimiliki, untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita sedikit ingin membahas tentang apa itu fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Mas Sigit, saya manggilnya Mas aja gitu. Iya, Mas Sehat ya? Tidak usah Ustaz, Mas aja. Biar lebih enak lah. Biar lebih rileks, lebih santai gitu ya. Ini forumnya santai, ngobrol-ngobrol, sharing atau apa namanya gitu ya. Yang penting kita di sini bisa berbagi ilmu yang dimiliki, berbagi pengalaman, atau mungkin berbagi hal-hal yang pernah dialami kepada teman-teman pemirsa semuanya. Nah, kita seringkali mendengar istilah berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Istilahnya fastabiqul khairat gitu. Tentu dengan kondisi saat ini memang itu sangat diperlukan sekali ya. Kita bisa melihat fenomena remaja yang mungkin sangat jauh dari agama, sangat jauh dari Islam dan ketika kita mengamati masjid bisa seringkali yang ada di masjid itu kalau nggak anak-anak ya orang tua remaja pemuda itu jarang. Nah kita ini sebagai remaja ini masih muda ya, pemuda gitu lah ya. Nah tips-tips apa sih yang bisa kita ibaratnya bisa kita lakukan ya untuk kita bisa lebih taat dan kita bisa lebih ibaratnya taat agama gitu lah ya. Misal kita sering rajin ke masjid, kemudian seperti berdakwah gitu ya, barangkali dari masjid bisa sharing pengalamannya ya, kemudian ilmunya berbagilah sama kita ini. Nah, ini yang di sini ini kenapa saya ingin membahas tentang masalah remaja karena sekali lagi remaja generasi kita sekarang itu bisa dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ini saya diundang di podcast wilayah Sragen. Alhamdulillah sekali kita bisa hadir, kemudian kita tadi naik motor sampai sini. Alhamdulillah, enak lah pokoknya saya bertahu. Dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang tetap istiqomah di jalannya. Sebenarnya untuk tema kali ini sebenarnya kan kemarin saya tema itu bahasa Jawa, yaitu nyawijiin kebajikan. Itu sama seperti kalau kita ke bahasa Indonesianya itu ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus tips tadi Mas Yusuf sudah bilang tips untuk anak muda. Itu kira-kira apa sih kalau anak muda itu? Kira-kira kita bisa nggak melakukan kebaikan? Insya Allah bisa Mas. Gitu. Salah satunya sih menggerakkan kembali remaja untuk ke masjid. Nah ini memang agak berat karena pengaruh globalisasi yang hari ini terjadi itu bertangan. Jadi kadang ngajak anak untuk ke masjid itu susah. Dan alhamdulillah juga sekarang banyak bermunculan komunitas-komunitas hijrah seperti Baik Kesubuhan itu yang menggerakkan anak-anak muda untuk ke masjid. Itu salah satu tipnya adalah menggerakkan ke masjid. Dari jamaah subuh, karena anak muda kan biasanya kan hobi, nggak hobinya biker, berarti kan hobinya motoran kan ini. Nah itu kan digerakkan lewat hobinya motoran ke masjid. Alhamdulillah di Karanganyar, mungkin di Sragen juga ada, mungkin di Kesubuhan itu juga banyak dari kalangan anak muda yang ikut. Ya bisa saja nanti berubah lagi. Bisa gitu. Okay. Mungkin itu sedikit sih. Nanti kalau Al-Quran ayat-ayat itu banyak sebenarnya, banyak banget dalam Al-Quran. Mungkin ada hadis yang khairun nas, anfa'un linnas dan sebagainya kan sebagai manusia lah, manusia yang terbaik. Jadi kalau saya lebih cenderung hari ini memang sharing time untuk istirahat aja. Jadi memang kita gimana sih tips-tips memang anak muda biar tak gerak lagi. Jadi itu dari saya dulu. Nanti kalau ada lanjutnya kita lanjut lagi. Jadi memang berbicara mengenai masalah hijrah, kemudian setelah itu kita bisa berubah dengan kebaikan. Di sini kok saya melihat kita perlu ya berada di suatu komunitas kebaikan gitu ya. Agar supaya bisa saling mengingatkan gitu. Biasanya sih kalau sendiri seringnya futur itu kemungkinan lebih gede daripada kita berada di komunitas atau di jamaah atau apalah gitu ya yang semakna mungkin lah. Nah dari sini tentu saya kira seberapa penting sih komunitas ya jamaah ya dan mungkin seberapa besar pengaruhnya ke kita untuk bisa
istiqomah gitu ya, agar bisa kita tetap berada di dalam kebaikan terus gitu. Bagi saya itu penting, karena kalau kita nggak ada jamaah atau tidak ada komunitas, tidak ada yang mengingatkan. Walaupun kadang juga sendiri pun juga nggak masalah. Ketika kita sendiri itu kita bisa melakukan sendiri. Ketika iman Islam, bahkan Islam kita sudah kuat, mungkin bisa. Karena mungkin ada beberapa alim ulama yang memang tidak menggunakan komunitas. Cuma kan kalau dia sudah ilmunya itu sudah mumpuni dalam hal ini, saya kira dia sendiri kemudian, tapi ya tetap dia membangun komunitas tersebut. Nggak mungkin dia sendiri saja, karena dia butuh elemen yang memang untuk menggerakkan yang lain juga. Tapi ketika dakwah dia memang sendiri tanpa bareng-bareng komunitas. Cuma setelah dia dakwah, dia kan punya komunitas juga. jadi bukan masalah bukan masalah banyak atau sedikitnya, cuma bagaimana supaya kita bukan hanya untuk baik untuk diri kita, tapi kita juga bisa mengajak pada orang lain. Ya kan, kalau orang Jawa istilahnya urip itu urip. Nah, kalau Arabnya kan itu sudah diambil dari khairun nas min nas gitu ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi kita bukan hanya untuk ilmu diri kita, cuma ilmu untuk orang lain. Nah, jadi setelah kita ibaratnya ngaji, berarti kan mau nggak mau kita harus mendakwahkan dalam bahasa gitu lah, menyampaikan kepada orang lain apa yang sudah dia dapat gitu kan gitu. Memang kalau kita perhatikan sebenarnya memang dengan kondisi pemuda yang seperti saat ini mirip sekali, tawuran di mana-mana, narkoba dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tugas pemuda itu jauh lebih dari itu kan ya. Bagaimana bisa kemudian pemuda itu dalam tanda kutip melaksanakan tugasnya sebagai sebagai pemuda bisa mengembangkan dakwah dan lain sebagainya kalau kondisi masih seperti ini. Ya, jangankan untuk misalnya katakanlah problem yang sekarang terjadi, Palestina sedang dibombardir, jangankan untuk peduli ke sana kan, untuk sholat aja masih malas-malas ya. Ini perlu ibaratnya perlu dakwah ke mereka yang sangat intens gitu kan ya, supaya mereka bisa bergerak hatinya ya, minimal untuk bisa beragama ya, mulai dari individu mereka ya, syukur-syukur setelah gelap belum bergabung dengan komunitas, belum ngaji atau mungkin bahasa kita sendiri halaqah, syukur-syukur mereka belum bisa dan mau untuk peduli dengan lingkungan sekitar ya, baik itu lingkungan di lingkup kita sendiri maupun sampai kaum muslim secara keseluruhan gitu. Jadi di sinilah pentingnya komunitas gitu ya Mas ya. Iya, penting sekali. Memang ya Mas, kita juga harus punya strategi tersendiri. Jadi kalau untuk kaum muda kan biasanya kan dia baru pencarian jati diri. Jadi kalau dia mencari jati diri itu kita lebih fokus kemana? Sekarang ada hobi, motoran gitu. Ya alhamdulillah sih saya juga kemarin juga bikin yang namanya komunitas Muslim Rider, itu juga arahnya motoran. Cuma kalau kita lebih ke arah relawan. Jadi memang gimana bukan hanya kita sekedar touring saja, cuma kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi lewat motoran itu ada kajian. Alhamdulillahnya untuk program kali ini sih itu kita ada program yang namanya sedekah untuk pakaian bekas. Kita sedekah untuk pakaian bekas ini kita ada agenda di Pondok Pesantren Al-Hadad Yogyakarta. Itu Pondok Pesantren Mu'alaf. Itu kemarin juga dari teman saya, dari Forum Komunikasi Dakwah Indonesia, KDI, dari Mas Sugeng itu juga menawarkan gitu. Oh kita ada kayak gini Mas, terus kira-kira gimana ya? Ya saya gas gitu loh. Kalau anak muda kan ayo gas gitu. Jadi komunitas itu sebenarnya kalau arah ke charity atau ke kemanusiaan itu lebih mengenal lah. Selain daripada kita motoran, gitu, kita touring, kita riding, itu kita juga ada kegiatan yang sebenarnya sosial. Itu salah satunya. Kemudian kedua, kemarin kita juga ada kegiatan kajian sinergi bersama. Jadi itu ada beberapa komunitas di situ. Kita berharap itu komunitas itu bukan hanya sekedar hura-hura soal komunitas, karena sekarang itu juga banyak komunitas kan. Atau mungkin cuma sekedar ajang kongko-kongko kita ya. Itu juga kan banyak doang. Nah, itu juga kadang ada komunitas yang kita kongko-kongko terus gelar dangdutan dan sebagainya. Daripada itu kan kita sampaikan. Kita sinergi dengan mereka, kita adain pengajian. Untuk yang kemarin alhamdulillah diisi oleh Ustaz Ali Mustafa daerah Kemiri, Masjidnya Al-Falah. Insya Allah nanti ke depan kita juga ada kajian-kajian pemuda lagi dengan tema-tema yang berbeda, karena pemuda itu biasanya tuh pengen, oh Mas cari tema yang ini gitu. Jadi karena kita itu dakwah ya Mas, karena kita dakwah kita harus menyesuaikan. Jadi untuk pemuda memang berat hal ini, karena satu sisi kondisi ekonomi juga kayak gini juga susah kan. Ketika kita harus gabung komunitas, Mas kalau gabung komunitas ini nanti bayarnya berapa, terus ada KTA-nya atau enggak dan sebagainya. Insya Allah kalau di KMRI itu nggak ada KTA, cuma nanti kalau teman-teman mau gabung silahkan aja. Jadi kita motor bebas aja lah, yang penting kuat, yang penting kamu bisa berpartisipasi gitu ya? Berpartisipasi support untuk agenda kegiatan. Jadi itu salah satu komunitas kecil saya. Ini belum besar, semoga saja doakan semoga besar. Jadi itu
salah satu komunitas musik rider di Indonesia. Kemudian untuk yang lain, mungkin kalau untuk pemuda strateginya ada yang namanya, kalau kita di puncak itu ada istilahnya mendaki gunung muslim, itu juga ada. Kemudian yang hobi airsoft atau yang, kalau pemuda lebih banyak ke hobi ya mungkin hari ini. Jadi kalau kita dakwah kita cicip aja gitu. Jadi lomba-lomba kebaikan memang harus pintar strategi kita untuk hari ini. Kalau menurut Mas, Ya nggak kena ya kalau mungkin kita nggak pandai-pandai. iya gitu. Ya jadi super sekali. Jadi tadi Mas Fit sudah memberikan berbagai pengalaman beliau, ya, apa saja yang sudah dilakukan, kemudian tips-tips juga ya, kemudian strateginya bagaimana. Gitu, ya. Nah, memang itu sangat diperlukan sekali supaya apa? Supaya bisa lebih kena terutama para pemuda lagi. Nah, mungkin untuk pagi ini cukup sekian ya. Terima kasih Mas Fit atas waktunya. Dan, Terus alhamdulillah kita bisa tinggal di sini lagi. bisa ya. Mungkin nanti ke depan kita ajak teman-teman yang lain bisa. untuk ikut podcast bareng. Mungkin nanti ada Mas Ali Mustafa, kemudian ada Mas Taufan Wahyu dan lain sebagainya. Bisa. Insya Allah kalau ini sekedar umum ya, kalau pengumuman dulu ya, istilahnya kalau kita ada di forum sinergi itu kita bareng-bareng. Kalau kemarin memang ada kerja juga, karangannya juga ada. Kita ngumpul dari satu sisi itu, kita ada kegiatan bareng. Intinya apa? Sekarang ini untuk komunitas sendiri, ya resikonya mungkin ke dana. Jadi dana yang banyak dan sebagainya kan untuk menguatkan kan juga susah. Jadi kalau kita sinergi bareng-bareng, mungkin istilahnya sapu itu kalau iji itu cuma satu batang, itu nggak kuat membersihkan kotoran. Cuma kalau banyak itu kan lebih, jadi sapu kan bisa bersih kotoran. Betul sekali, lebih kuat. Gitu. Lebih kuat, lebih bisa bareng-bareng lah kalau kita sinergi. Jadi nyawiji mungkin untuk komentar akhir lah, nyawiji kebajikan itu kita bisa lakukan apapun. Super sekali tips-tips dari Mas Sigit, dari beliau maupun sharing pengalamannya gitu. Nah, insya Allah ke depan kita jumpa lagi dengan pembahasan yang lain pula ya. Dan kita harapkan ya para pemirsa bisa selalu menyaksikan podcast ini nanti. Oke. Insya Allah kita akan rutinkan agenda-agenda seperti ini dengan pembicara yang mungkin berbeda-beda dan mungkin dengan tema yang berbeda-beda pula ya, sebagai salah satu sarana kita mensiarkan Islam ini. Nah, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di lain waktu Mas Sigit dan juga pemirsa. Demikian dari saya, ada banyak salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.